Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, yang telah dilimpah curahkan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk kembali bertemu di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka melanjutkan usaha dan ikhtiar kita bagaimana memahami ajaran Islam dengan baik dan benar, baik dari sisi akidahnya, ibadahnya, akhlak dan muamalahnya. Berusaha untuk membekali diri-diri kita dengan ilmu yang bermanfaat untuk kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan kita, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Kita semua butuh ilmu. Kita semua butuh ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu itulah kita akan memahami mana perkara-perkara yang disyariatkan dan mana yang tidak disyariatkan. Mana perkara-perkara yang baik dan benar dan mana perkara-perkara yang buruk, ya, dan batil. Mana hal-hal yang bisa menghantarkan kita kepada kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat, dan begitu sebaliknya mana perkara-perkara yang bisa menjatuhkan kita kepada kebinasaan. Maka kita butuh ilmu. Oleh karena itulah betapa banyak di antara manusia yang mungkin amalnya sedikit, ibadahnya sedikit, ya, tetapi dengan ilmunya setiap hari, setiap saat dia berusaha memperbaiki diri. Karena dia tahu mana-mana hal-hal yang bisa menghantarkan kepada kebaikan. Dia berusaha sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, dia perbaiki dirinya dengan ibadah, dengan amal saleh dan ketaatan-ketaatan. Begitu juga tidak sedikit di antara manusia mungkin secara zahir ibadahnya banyak, perbuatan baiknya banyak, tetapi boleh jadi sedikit demi sedikit, semakin lama semakin menurun, ya, semakin lama semakin tidak istiqomah di dalam menjalankan ibadah. Kenapa hal itu terjadi? Boleh jadi karena kurangnya ilmu. Bahkan yang kita khawatirkan adalah ketika suatu saat karena ketiadaan ilmu atau terbatasnya ilmu, orang yang tadinya ibadah, rajin ibadah, tiba-tiba dia meninggalkan ibadah. Orang yang tadinya kokoh, kuat, teguh berpegang kepada akidah Islam, sedikit demi sedikit terkikis akidahnya. Bahkan boleh jadi dia terjatuh kepada perkara-perkara yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Keluar dari Islam, sengaja atau tidak sengaja, karena ketidakfahaman dan ketidaktahuannya. Dan suatu hal yang perlu selalu menjadi bahan renungan kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa betapa banyak orang yang tidak peduli dan tidak merasa bangga dengan keislamannya.
Mereka merasa minder dengan Islamnya. Ya. Mereka tidak merasa mendapatkan kemuliaan, kehormatan dengan anugerah Islam yang diberikan oleh Allah kepadanya. Betapa banyak orang yang menyia-nyiakan Islam yang telah dianugerahkan kepadanya. Insyaallah. Ya, padahal kalau kita mau kembali kepada prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan faham bahwa keislaman kita adalah anugerah yang sangat besar dari Allah. Keislaman yang disertai dengan keimanan yang kuat dan kokoh, akidah tauhid yang kuat dan kokoh, itu adalah anugerah terbesar, karunia Allah yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Ya. Oleh karena itulah, maka kita sebagai seorang muslim harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah Islam yang diberikan pada kita. Maka pada setiap saat dan kesempatan kita berusaha menjalankan ajaran agama yang mulia ini, ya, ajaran Islam yang mulia ini, ya, dengan sekuat kemampuan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuanmu. Ya, seoptimal, semaksimal yang kamu bisa. Jadi kita diperintah oleh Allah bertakwa kepada Allah dengan sekuat-kuatnya yang bisa kita lakukan. Kita melihat betapa banyak di antara orang-orang yang diberikan petunjuk, hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpegang teguh dengan imannya, dengan Islamnya, istiqomah menjalankannya. Mereka berani bertaruh nyawa mempertahankan agamanya. Ya, mereka rela menderita, berkorban dengan segala macam bentuk pengorbanan. Untuk apa? Untuk mengokohkan dan menguatkan akidah, ya, Islam yang ada atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ridwanullahu taala anhum majma'in, ketika mereka masuk Islam, banyak di antara mereka mendapatkan penderitaan yang luar biasa, yang susah dan sulit kita bayangkan. Ya, mungkin kalau kita yang mengalami, mungkin sudah kita, ya, keluar atau menyerahkan keislaman kita menyerah. Ya. Betapa banyak di antara para sahabat dan orang-orang beriman setelahnya, mereka rela, ya, menderita. Ada yang mungkin disakiti badannya, tubuhnya, dipenjara, dipukul, diusir dari negerinya, dicaci maki, dihina, direndahkan. Kenapa? Karena mereka muslim. Mereka berpegang teguh kepada Islamnya. Namun sungguh sangat disayangkan, di mana orang-orang belakangan yang lahir dalam keadaan muslim, dibesarkan di tengah-tengah keluarga muslim dengan kebiasaan-kebiasaan Islami, mereka menyia-nyiakan Islam. Mereka tidak peduli Islam kek bukan kek, pokoknya mereka hanya mengikuti keinginan, kesenangan dalam kehidupan. Mereka tidak peduli akhirat, ya, mau selamat, mau masuk neraka, mau menderita, mereka tidak peduli. Dan ini, ya Allah, adalah suatu tindakan yang benar-benar mencerminkan seorang yang, ya, akan mendapatkan berbagai macam kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan akhirat kelak. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita niatkan ketika hadir dan duduk di majelis ilmu, belajar tentang agama, membaca kitab-kitab, mendengarkan ceramah, tausiah, ya, dan wejangan atau nasihat para ustadz, para kiai, para ulama,
mari kita hadirkan pada diri-diri kita niat untuk memahami ajaran agama ini dengan baik, kemudian kita amalkan, kita terapkan, kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan cara itulah Allah akan berikan kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan bagi kita di dunia dan akhirat. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Aqidah atau Al-Aqidah Al-Muyassar. Ya, kita telah sampai pada bab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, ini penting. Sangat penting. Kalau kita belajar fikih tentang pembatal-pembatal wudu, pembatal-pembatal sholat, pembatal-pembatal puasa, itu penting nggak Bapak Ibu sekalian? Penting, bahkan sangat penting. Kenapa? Karena itu salah satu diantara faktor yang sangat menentukan sah tidaknya ibadah yang kita kerjakan. Misalnya sholat, kalau kita tidak tahu apa-apa yang membatalkan wudhu, sehingga setelah wudhu terjadi sesuatu pembatal wudhu, kemudian kita laksanakan sholat, ya sholatnya tidak sah. Begitu juga pembatal-pembatal sholat, kita laksanakan sholat, ternyata melakukan sesuatu yang menjadi sebab batalnya sholat, maka otomatis sholat kita tidak sah. Begitu juga puasa, kita menjalankan puasa, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, tapi ternyata di antara aktivitas yang kita lakukan ada hal-hal yang membatalkan puasa, ya sudah, batal puasanya, tidak ada pahalanya. Nah, perkara pembatal-pembatal iman atau Islam ini jauh lebih penting difahami. Kenapa? Karena kalau Islamnya batal, ibadah apapun tidak ada manfaatnya. Kalau tadi mungkin pembatal wudhunya batal, sholatnya pada saat itu batal. Tapi mungkin sholatnya pada kesempatan lain tidak batal, karena tidak batal wudhunya. Suatu saat dia puasa, dia melakukan pembatal puasa, ya mungkin pada saat dia puasa tersebut puasanya batal, tapi puasanya yang lain tidak batal. Tapi kalau Islam kita batal, Bapak Ibu sekalian, Islam kita batal, maka apapun ibadah, amal saleh, ketaatan yang kita kerjakan tidak bermanfaat. Islamnya batal. Padahal apapun ibadah, amal saleh dan ketaatan, salah satu syaratnya muslim, harus seorang yang beragama Islam. Makanya tidak diterima ibadahnya orang selain Islam. Orang Nasara, orang Yahudi, orang apapun selain Muslim tidak diterima ibadahnya. Kenapa? Karena tidak Muslim. Lah kita yang Muslim, suatu saat menjalankan atau melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman kita, merusak keimanan kita, na'udzubillah, boleh jadi ibadah amal saleh yang kita kerjakan juga batal, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu penting sekali, seorang sahabat mulia bernama Hudzaifah ibnul Yaman rahimahullahu ta'ala pernah berkata, dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami atau saya senantiasa bertanya kepada beliau, manusia atau orang-orang lain bertanya kepada beliau tentang perkara-perkara yang diperintahkan, yang disyariatkan. Adapun saya, kata beliau, sahabat yang mulia ini Hudzaifah ibnul Yaman,
Saya bertanya tentang perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang dilarang. Supaya apa, kata beliau? Supaya saya tidak terjatuh ke dalamnya. Nah, kalau orang lain itu banyak bertanya tentang hal-hal yang disyariatkan, diperintahkan. Kalau saya banyak bertanya dengan hal-hal yang dilarang, ya, yang jelek, yang buruk. Justru supaya apa? Bukan untuk mengerjakannya, bukan untuk melakukannya, tapi supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Nah, demikian pula penting kita pelajari tentang perkara-perkara pembatal Islam. Supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh kepada perkara tersebut. Ya. Oke, baik. Mari kita melihat atau kita masuk ke dalam pembahasan berkaitan dengan nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Al-maqsudu biha, maksud dari pembatal-pembatal keislaman adalah mufsidatuhu wa mubtilatuhu, hal-hal yang bisa merusak dan membatalkan keislaman seseorang. Ya, jadi bisa merusak dan membatalkan keislaman seseorang. Wahya katsiratun, perusak-perusak dan pembatal Islam itu banyak. Lakin akhtaruha wa aktaruha, ya, wuku'an asyarah. Akan tetapi yang paling sering terjadi, ya, dan paling berbahaya dan paling sering terjadi menimpa seseorang atau menimpa umat ini adalah 10. Jadi ada 10, kurang lebih 10. Itu yang paling banyak. Dan itulah yang paling disepakati oleh para ulama. Adapun yang lain ya banyak juga, tetapi boleh jadi ada perbedaan pandangan ulama di dalamnya, dan mungkin tidak terlalu sering terjadi. Maka dirangkum dalam penjelasan ini minimal atau kurang lebih 10 poin, ya, yang dengannya bisa menjadi sebab batalnya keislaman seseorang. Yang pertama, asyirku fi ibadatillah, ya, berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak Ibu, kita telah panjang lebar secara rinci, secara detil membahas tentang kesyirikan dalam kitab ini, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, makna dari syirik, jenis-jenis syirik, ya, kemudian hal-hal yang bisa menyebabkan atau perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan syirik, itu setelah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kesyirikan inilah faktor utama dan faktor terbesar pembatal keislaman seseorang. Ketika dia mengerjakan atau melakukan sesuatu atau berkeyakinan dengan suatu keyakinan, ya, yang mana hal tersebut termasuk di antara perbuatan atau keyakinan syirik, maka seseorang bisa batal keislamannya. Nah, tentu dirinci, tidak digeneralisir, ya, tidak digeneralisir, dirinci. Tentu berbeda antara orang-orang yang sudah paham, sudah ngerti, ya, bahwa hal tersebut adalah kesyirikan, tapi dia tetap melakukannya, dengan orang-orang yang memang tidak tahu, orang-orang yang tidak paham, ya, tidak ngerti bahwa ini ternyata perbuatan syirik, ucapan syirik, ya, akidah atau keyakinan syirik. Tentu berbeda. Nah, oleh karena itulah kenapa kita harus belajar Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa memahami dengan baik dan benar apa sih perbuatan-perbuatan atau makna dari syirik itu, apa saja yang termasuk perbuatan-perbuatan syirik, apa saja yang termasuk keyakinan-keyakinan syirik,
Apa saja yang termasuk ucapan-ucapan syirik? Kita harus belajar hal-hal tersebut. Kalau sudah paham, sudah ngerti, maka kita berusaha menjauhi segala perkara-perkara yang disebutkan oleh syariat, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah tentang perkara syirik. Kita jauhi sejauh-jauh karena bahayanya hal tersebut. Kenapa ini perlu kita ulang-ulang Bapak Ibu sekalian? Karena di masyarakat kita yang mana masyarakat kita ini memang latar belakangnya adalah memiliki keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan atau ritual-ritual yang tidak didasarkan pada agama atau syariat Islam. Kita akan belajar bahwa bangsa Indonesia itu dulunya adalah bangsa yang punya, ya istilahnya itu, keyakinan animisme dan dinamisme. Mereka yakin dengan ruh-ruh, mereka yakin dengan kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan-kekuatan alam, ya. Sebelum datangnya agama-agama, sebelum datangnya agama Hindu, kemudian datang agama Buddha, dan agama-agama ini lama. Ya, setelah animisme, dinamisme, datanglah agama-agama, dan agama ini pun lama menjadi keyakinan bangsa kita. Dan ternyata bahwa keyakinan-keyakinan tersebut menurut akidah dan syariat agama yang mulia yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk buat umat manusia, anak keturunan Adam, ternyata itu tidak sesuai dengan akidah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai, ada hal-hal yang bertentangan. Kenapa? Karena memang bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu yang perlu selalu kita syukuri Bapak Ibu sekalian, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mayoritas muslim. Ya, 87% adalah muslim, bahkan bisa lebih atau kurang dari itu. Ya, kita semua berakidah Islamiyah, kita semua mengakui bahwa kita adalah Islam atau muslim, pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Padahal banyak bangsa-bangsa yang dilewati, ya, dilewati oleh para pendakwah, para pengajar Islam, melewati negeri-negeri tersebut, ternyata negeri itu bukan muslim. Nah, jadi banyak daerah-daerah, negeri-negeri yang dilewati oleh para penyebar Islam, ternyata mereka sampai di Indonesia dan Indonesia menerima dakwah Islam tersebut. Ya, atas usaha, atas ikhtiar para ulama, ya, para penyebar, para pendakwah, para mubalik, maka menjadilah bangsa Indonesia ini mayoritas muslim. Itu sesuatu hal yang Masya Allah harus kita syukur, ya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sisa-sisa ajaran yang ada sebelum datangnya Islam itu masih banyak dikerjakan, banyak diamalkan, banyak diyakini oleh penduduk negeri ini. Itulah kenapa kita penting untuk belajar. Kita perlu untuk selalu belajar. Baik, saya ulangi bahwasannya pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, berbuat syirik atau melakukan syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu, dan di antara contoh dari hal tersebut yaitu berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih hewan atas nama selain Allah. Ini contoh yang dia ketengahkan oleh penulis. Dan ini banyak terjadi Bapak Ibu sekalian di negeri kita ini. Ya, di seluruh negeri Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, masih banyak yang mempraktekkan praktek-praktek seperti ini. Menyembelih hewan
dengan tujuan, dengan niat bukan untuk melaksanakan perintah Allah, bukan juga diniatkan karena Allah, tapi karena yang lain. Ya. Kenapa? Contohnya kaman yadbahu lil jinni awil qabri, sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, yaitu menyembelih hewan kurban untuk jin. Nah, untuk jin ini maksudnya ya yang diyakini sebagai penguasa suatu tempat sing bau rekso, misalnya pohon, gunung, mata air, laut, pantai, dan sebagainya. Ada keyakinan-keyakinan yang hidup di tengah-tengah masyarakat bahwa di suatu tempat itu ada penunggunya, ada penguasanya yang bisa berbuat, membawa manfaat atau membawa madarat. Ketika mereka meyakini bahwa ada penguasa di pantai, penguasa tersebut bisa mendatangkan madarat, bisa menyebabkan ombak besar yang bisa menghancurkan kapal-kapal nelayan yang mencari nafkah, ya, atau bisa menyebabkan kurangnya pendapatan para nelayan dan sebagainya. Begitu sebaliknya, mereka juga meyakini bahwa penguasa laut tersebut bisa memberikan rezeki kepada mereka. Maka untuk menyenangkan, ya, siapa tadi? Penguasa-penguasa tempat-tempat itu, mereka melakukan persembahan berupa sembelihan. Nah, ini masih banyak, Pak. Kita lihat di beberapa tempat. Bahkan sapi hidup, ya, sapinya masih hidup, diangkut di perahu, di kapal, dibawa ke tengah laut, kemudian sapi tersebut dijatuhkan atau dilemparkan ke laut. Masih banyak. Di kampung saya di Sulawesi sana, Pak, masih banyak. Dan ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Atau di kuburan awil kubri, atau di kuburan-kuburan, ya, di kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat. Dan ini banyak terjadi. Nah, ini salah satu di antara contoh yang diketengahkan oleh penulis terkait dengan perbuatan-perbuatan atau ritual-ritual kesyirikan. Ya, nah, hal tersebut bisa membatalkan keislaman seseorang, walaupun dia sholatnya masya Allah, rajin sholat, bahkan sholat qiyamul lail, bahkan puasa, bahkan banyak bersedekah, tapi pada saat yang sama dia melakukan aktivitas termasuk dalam kategori perbuatan syirik. Maka ini membatalkan keislamannya, ya, dan membatalkan amal ibadah atau amal solehnya. Mana dalilnya? Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ay yushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik, yaitu dosa yang lebih rendah daripada syirik, ya, bagi orang yang dikehendaki. Jadi perbuatan-perbuatan dosa selain syirik itu sangat besar kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa kecil bisa diampuni dengan ibadah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah dengan ibadah. Bagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya. Dalam lafaz yang lain, wal umratu ilal umrah, umroh yang satu ke umroh berikutnya, mukaffiratun, ibadah-ibadah tersebut menjadi pembersih, ya, menjadi penggugur atau menjadi sebab diampuninya dosa-dosa seseorang.
Idza jtunibal kabair, selama dia jauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil itu bisa gugur dengan aktivitas ibadah dan amal saleh kita. Contohnya sholat, Bapak Ibu sekalian. Diibaratkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang sholat 5 kali sehari semalam itu ibaratnya orang yang mandi di sungai yang mengalir, ya, 5 kali dalam sehari semalam. Masih adakah yang tersisa kotoran pada badannya? Nggak ada. 5 kali mandi sehari semalam. 2 kali mandi sehari semalam saja insya Allah bersih. Mana 5 kali, ya. Nah, orang yang sholat fardu 5 kali sehari semalam itu diibaratkan seperti orang yang mandi 5 kali sehari semalam. Maka dosa-dosa kecil tadi itu akan dihapuskan. Adapun dosa besar, ya, kata Rasulullah SAW, idza jtunibal kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Kenapa? Karena dosa-dosa besar itu diampuni dengan melakukan atau menerima, ya, hukum-hukum syariat berkaitan dengan dosa tersebut. Karena dosa besar itu ada hukum had namanya, hukum pidana, ya. Seperti apa? Seperti orang yang membunuh dihukum dengan kisos, dihukum kisos. Maka ketika dia menerima hukum kisos dengan ridho, dengan ikhlas, itulah penggugur dari dosanya, karena dia terima hukum Allah dengan ikhlas. Begitu pula dengan dosa-dosa yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali kepada pembahasan tadi, bahwa, ya, perbuatan syirik bisa membatalkan keislaman seseorang. Maka berhati-hatilah, ya. Sebelum ikut-ikutan melakukan sesuatu, tanyakan dulu ini seperti apa. Periksa dahulu apakah ini termasuk perbuatan syirik yang bisa menghilangkan atau membatalkan keislaman kita atau tidak. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah, maka barang siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah melakukan, ya, kesesatan yang jauh, atau sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan sejauh-jauhnya. Jadi syirik itu Bapak Ibu sekalian merupakan sebuah atau suatu kesesatan, ya. Maka orang yang berbuat syirik sesungguhnya dia tersesat jalannya, ya. Karena apa? Allah itu paling tidak suka untuk disekutukan. Saya ulangi, Allah itu paling tidak suka untuk disekutukan. Jelas-jelas yang menghidupkan kita, yang menciptakan kita Allah, yang mencukupi rezeki kita Allah, yang menyediakan seluruh fasilitas hidup kita ini adalah Allah. Lah kok dilalah kita malah menyembah Tuhan selain Allah. Mana terima kasihnya itu, ya. Padahal ibaratnya ada orang baik, teman baik, selalu ngasih kita, ya, ngasih sesuatu yang kita senangi, yang kita sukai, selalu ngasih kita. Tapi kita nggak pernah berucap terima kasih. Bahkan terima kasih kita kepada orang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita mengucapkan terima kasih. Allah yang menjadikan atau menciptakan kita, Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Ternyata kita berterima kasihnya kepada yang lain. Kita sujud, kita beribadah, kita taat justru kepada yang lain. Maka Allah murka kepada orang yang berbuat demikian, ya. Jadi wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang melakukan perbuatan syirik, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk diantara pembatal keislaman adalah man ja'ala bainahu
wa bainallahi wasa'ita. Barang siapa yang mengadakan antara dirinya dengan Allah suatu perantara, perantara, yad'uhum, yang mana mereka itu berdoa kepadanya. Berdoa kepada siapa? Kepada perantara tersebut, ya, bukan berdoa kepada Allah. Kalau kepada Allah nanti termasuk juga perbuatan syirik, tapi kedudukannya di bawahnya dari itu. Dia tetap berdoanya kepada Allah tapi melalui perantara. Kalau yang ini jelas-jelas dia berdoanya kepada perantara tersebut. Wa yas'aluhum asy-syafa'ah, dan dia minta kepada mereka, yaitu perantara tersebut, syafaat, pembelaan, ya, minta pembelaan, ya, diloloskan atau diluluskan, atau minta agar dibela nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yatawakkalu, dan dia bertawakal, yaitu menyerahkan urusan kepadanya. Kepada siapa? Kepada perantara tersebut. Wa yatawakkalu alaihim faqad kafara ijma'an, sungguh dia telah melakukan perbuatan atau melakukan kekufuran, ya, berdasarkan ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Maka berhati-hati Bapak Ibu sekalian, dalam segala aktivitas ibadah, amal saleh dan ketaatan-ketaatan kita, kita harus selalu menyandarkannya hanya kepada Allah, ya, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah, amal saleh, ketaatan kita ditujukan niatnya kepada Allah, tidak boleh diniatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak boleh kita melakukan ibadah tersebut dengan aktivitas-aktivitas yang menyelisihi syariat, aturan, tatanan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kemudian karena ada orang yang Masya Allah, orang saleh misalnya, maka kita serahkan ibadah kita kepada mereka, atau kita jadikan mereka sebagai perantara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh perantara. Berdoa tidak butuh kita minta atau tidak butuh kita ada perantara antara diri kita dengan Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa langsung kepada Allah. Dalilnya mana? Ya firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca, yang panjenengan sudah hafal. Ya. Allah berfirman, ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu, memperkenankan doamu. Itu Allah sendiri yang ngomong, Allah sendiri yang menyatakan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, bahkan dalam suratul Baqarah setelah menjelaskan ayat-ayat tentang puasa, ada satu ayat yang seolah-olah diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut tentang perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika atau apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku pasti memperkenankan, mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka juga senantiasa mengabulkan, yaitu menjalankan perintah-perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Jadi ini kuncinya Bapak Ibu sekalian. Doa atau apapun ibadah hanya diserahkan pada Allah SWT, tidak butuh perantara. Allah tidak butuh perantara.
Bahkan orang-orang yang dijadikan perantara itu sendiri pun mereka juga mencari jalan kepada Allah. Jangan dikira bahwa orang-orang yang dijadikan sebagai perantara itu kemudian santai-santai, merasa sudah bagus agamanya, banyak amal solehnya, sudah dekat dengan Allah karena dia wali misalnya, sehingga dia santai-santai. Tidak begitu. Mereka juga bersungguh-sungguh beribadah, melakukan amal-amal soleh supaya dekat kepada Allah. Lah kok ada orang yang menjadikan dia sebagai perantara, dan ini tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan di dalam ajaran agama. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 56 sampai 57. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyatakan, alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka seru, mereka minta, mereka berdoa kepadanya. Jadi orang-orang yang dia sandarkan doa kepadanya, menjadikannya sebagai perantara, pun mereka itu yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka juga mencari jalan untuk menuju kepada Rabbnya. Jadi bukan berarti kalau orang itu sudah saleh, sudah bagus agamanya, ibadahnya, amal solehnya, ketaatannya, kemudian selesai, ya, belum. Dia juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga butuh keselamatan. Dirinya saja butuh keselamatan, konon lagi, ya, orang-orang yang memintanya menjadikannya sebagai perantara. Dia sendiri butuh kok. Nah, ini kekeliruan Bapak Ibu sekalian. Jangan terpengaruh, terpedaya dengan banyaknya orang yang melakukan hal seperti ini. Ya, ketika ada orang yang dianggap wali, akhirnya mereka dijadikan pemberi syafaat. Ya, dia berusaha melakukan ritual-ritual untuk mendekatkan diri kepada wali tersebut, supaya wali itulah nanti yang menyelamatkan dia di akhirat. Tidak ada seperti itu, tidak ada dalam akidah Islamiyah. Dalam ajaran Islam Bapak Ibu sekalian, tidak ada istilahnya orang suci. Gak ada. Orang suci itu gak ada. Orang suci maksudnya di sini orang maksum, terbebas dari dosa, tidak ada dosanya sama sekali, nggak ada. Ya, tidak ada orang suci. Kalaupun para nabi dan rasul itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti mereka tidak punya kekurangan manusia. Tapi kekurangannya itu tidak menyebabkan mereka itu jatuh kepada hal-hal yang merupakan perbuatan dosa besar dan sebagainya. Mereka tidak demikian. Ya, karena dijaga oleh Allah. Jadi tidak ada orang suci kemudian dia pasti selamat, tidak ada. Ya. Bahkan mereka-mereka yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, diberitakan bahwa mereka penghuni surga padahal masih hidup. Di antaranya 10 sahabat yang dijamin masuk surga padahal masih hidup. Apakah kemudian para sahabat itu santai-santai? Para sahabat itu kemudian ongkang-ongkang kaki, duduk-duduk saja? Tidak. Mereka juga maksimal, sungguh-sungguh ibadah. Ya, coba lihat itu. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, ya, kemudian Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin siapa lagi? Ibnul Jarrah, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, 10 orang sahabat. Mereka ini manusia-manusia terbaik. Sudah diberitakan bahwa mereka penghuni surga, tapi mereka tidak mengendorkan ibadah dan amal soleh. Lah ada orang yang belum jelas, dianggap hanya karena dikenal, dianggap sebagai wali, disebut sebagai wali, manusia berbondong-bondong hadir kepada mereka dan minta syafaat,
bermaksud, bertujuan supaya wali itulah yang menyelamatkan mereka di hadapan Allah. La haula wala quwata illa billah. Bahkan yang disebut wali itu juga nanti mereka akan berdiri di hadapan Allah, belum tentu selamat kok. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang yang dikatakan wali itu pasti selamat? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjamin. Ya, tidak ada yang bisa menjamin. Kurang lebih 2 pekan yang lalu saya lihat ada seorang yang disebut wali di daerah di Banjarmasin sana, sampai haulnya itu memacetkan kotanya macet, bukan jalannya macet, kotanya macet. Ya. Dan orang ini dikatakan dia pernah ke Mekah berziarah kuburnya Nabi, tiba-tiba kuburnya Nabi itu goyang. Kuburnya Nabi goyang. Katanya goyang kuburnya Nabi. Kemudian tangannya Nabi muncul dan dia bersalaman dengan Nabi. Jadi banyak cerita-cerita khurafat yang berkaitan dengan hal tersebut, yang bahkan sahabat pun nggak pernah mengalami yang demikian. Padahal setelah Nabi, setelah Rasulullah SAW, manusia paling mulia itu ya para sahabat. Tidak ada manusia yang lebih mulia setelah Rasulullah kecuali Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan para sahabat lainnya. Tapi mereka nggak pernah mengalami yang demikian. Apakah kita katakan bahwa wali-wali yang disebut wali tersebut lebih mulia dari sahabat? Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itulah sekali lagi, orang-orang yang disebut sebagai wali, kemudian mereka manusia menjadikannya sebagai perantara kepada Allah, itu pun mereka berusaha. Mereka mencari jalan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun nanti akan disidang di hadapan Allah. Ya, mereka akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amal-amalnya selama hidup di dunia. Nah, kalau dia selamat, kalau tidak selamat gimana? Konon lagi kalau dikatakan bahwa seseorang itu bisa menjadi sebab nanti seseorang bisa masuk surga atau terhindar dari neraka. Naudzubillah. Tidak ada yang demikian. Perlu difahami dengan pemahaman yang benar bahwa yang seperti itu, keyakinan-keyakinan seperti itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Sekiranya hal itu benar, maka para sahabat lebih pantas, ya, lebih tepat kita minta syafaat kepada mereka. Kita jadikan perantara mereka. Tapi tidak ada seorang pun sahabat lain yang menjadikan sahabat-sahabat paling mulia, paling senior untuk meminta syafaat dan menjadikan mereka sebagai perantara. Baik. Kemudian yang ketiga, waktunya habis. Kurang berapa menit? 7 menit. Saya tambahkan 1. Poin yang ketiga berkaitan dengan hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya atau pembatal keislaman adalah malam yukaffiril musyrikina. Barang siapa yang tidak menganggap kafir orang-orang musyrikin, au syakka fi kufrihim, atau dia ragu dengan kekufurannya, au sahhaha madhhabahum, atau dia membenarkan agama mereka, ya, faqad kafara, sungguh dia telah, ya, terjatuh kepada kekufuran. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang tidak menganggap bahwa orang-orang yang bukan muslim itu tidak kafir, contohnya orang Yahudi dan Nasara. Dan ini terjadi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian. Ketika pluralisme, liberalisme menjangkiti dan penyakit-penyakit ini menjangkiti kaum muslimin, bahwa agama itu semuanya sama, ya, semua manusia yang beragama itu akan selamat, hanya jalannya saja yang berbeda-beda. Ya, ini adalah syubhat-syubhat yang didengung-dengungkan oleh orang-orang yang berpemikiran seperti ini. Mereka tidak menyatakan bahwa ya selain muslim ya kafir. Ya.
Dan inilah yang menyebabkan banyaknya kerancuan-kerancuan yang terjadi di tengah-tengah umat. Dan ini pula yang menyebabkan banyaknya manusia atau kaum muslimin dengan bermudah-mudahan melakukan perbuatan-perbuatan yang pada hakikatnya hal tersebut termasuk kekufuran. Contohnya ikut merayakan ibadah mereka atau ikut merayakan hari-hari besar mereka. Ya. Mereka tidak merasa itu sesuatu yang bertentangan dengan akidah. Kenapa? Wah, semua agama sama kok. Semua agama benar. Semua orang itu masuk surga. Hanya caranya yang berbeda-beda. Maka hal-hal seperti ini dibantah oleh Allah, dibantah oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika jelas-jelas kekafiran seseorang, baik karena dia Yahudi, Nasara, Majusi, mulhid atau ateis, ya, maka kita katakan dia kafir. Mereka kafir. Adapun dalam pergaulan sehari-hari itu beda, babnya beda. Kita bertetangga dengan seorang non-muslim, entah dia Nasara, entah dia agama lain, bertetangga, ya ada babnya sendiri. Tapi perkara akidah kita katakan yo kafir. Oh memang kafir kok. Yang menyatakan kafir bukan kita. Yang menyatakan kafir itu adalah Allah. Yang menyatakan kafir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mari kita lihat beberapa dalil berkaitan dengan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah, agama yang diturunkan oleh Allah, agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Hanya Islam. Hanya Islam. Tidak ada agama lain yang diturunkan oleh Allah kecuali Islam. Nah, Islam ini bermakna dua. Islam secara umum dan Islam secara khusus. Islam secara umum adalah Islam yang diturunkan oleh Allah mulai sejak diturunkannya Adam ke bumi, sebagai petunjuk bagi Nabi Adam dan anak-anak keturunannya dalam menjalani hidup di bumi ini, dalam berkeyakinan, dalam beribadah, dalam beramal. Maka Nabi Adam dan anak-anak keturunannya yang beribadah kepada Allah ya muslim. Inilah Islam secara umum. Begitu juga Islam yang diturunkan kepada para nabi setelahnya. Nabi Nuh, Nabi Salih, Nabi Idris, Nabi Yakub dan anak-anak keturunan Yakub dari kalangan Bani Israel sampai kepada Nabi Isa, semuanya muslim. Semuanya muslim. Begitu juga para pengikut-pengikutnya yang berpegang teguh kepada agama para nabi tersebut, semuanya muslim, semuanya beragama Islam. Inilah makna Islam secara umum. Karena Islam itu al-istislamu lillah, maknanya adalah menyerahkan diri kepada Allah, wal bara'atu minasyirk, atau wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirk. Jadi semua nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus oleh Allah dan pengikut-pengikut mereka yang berpegang teguh kepada ajaran nabi-nabi tersebut, semuanya muslim. Ya, maka tidak keliru ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang diturunkan Allah, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Itu secara umum. Adapun secara khusus, Islam itu adalah yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam secara khusus, yang mana semua umat di akhir zaman yang lahir setelah diutusnya Nabi Muhammad tidak diperkenankan, tidak diterima agamanya kecuali dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ada kekufuran berupa agama Yahudi, agama Nasara, ya, kemudian agama-agama lainnya, terus ateisme, komunisme, sekularisme, Zionisme, dan kekufuran-kekufuran lainnya itu tentu termasuk adalah kafir. Ya, tidak boleh kita berarti kita ini mengkafir-kafirkan orang. Bukan kita. Tolong dicatat Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang berkata, kamu ini suka mengkafir-kafirkan orang, katakan, bukan saya Pak, bukan saya Bu. Itu ada dalam Al-Quran. Panjenengan baca surat Al-Bayyinah. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Terus apa lanjutannya? Min ahlil kitabi. Terus wal musyrikina fi nari jahannama, mereka itu di dalam neraka, khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bukan kita yang mengatakan itu. Nah, maka orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah, hati-hati. Bisa jadi kita termasuk orang-orang yang terjatuh kepada kekufuran. Kenapa Ustadz? Kita kan tetap muslim, kita kan meyakini Islam sebagai agama kita. Kok bisa jatuh kepada kekufuran? Karena kita menolak, menyelisihi apa yang telah disyariatkan dan ditetapkan oleh Allah dalam kitab. Kekufuran kita itu ya karena menyelisihi Allah, menyelisihi Rasulullah. Oh, Allah yang menetapkan bahwa mereka kafir, kita malah mengatakan enggak kafir kok. Allah yang menyatakan bahwa mereka kekal di dalam neraka, kita katakan enggak kok, mereka akan masuk surga kok. Sama-sama akan masuk surga. Allah yang menyatakan bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam, kita katakan enggak kok, semua agama sama. Inilah bentuk kekufuran kita. Walaupun ngaku Islam 100.000 kali mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tetapi keyakinan kita yang salah, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang Allah turunkan dalam kitabnya. Ya, oke, baik, dah habis waktunya. Ada yang mau didiskusikan mungkin? 1 atau 2? Silakan. Kalau ada yang kurang berkenan dari ucapan-ucapan lisan saya, perilaku saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga Allah mengampuni saya dan kita semuanya. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.